A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini seperti biasa kita belajar lagi untuk sama-sama berkontemplasi di Sabtuan kita di Fastabiqul Khairat yang alhamdulillah mudah-mudahan wahana ini, pembelajaran ini menjadi wahana teman-teman, ibu dan bapak, sahabat semua untuk kita bisa melepas jeda sesaat gitu ya dari mingguan kita yang mungkin hektik, dari semua apapun yang kita rasakan sebagai memori ataupun emotion gitu ya. Dan mungkin ini tempat kita istirahat bersama untuk menjeda, untuk belajar bersama, rileks dan santai tentu saja. Dan kita akan membahas hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk apapun dalam concern kehidupan kita. Dan seperti biasa saya selalu mengatakan bahwa saya bicara di sini bukan mau mengajari, bukan mau mentausiahi, bukan mau ceramah, tapi kita sesama murid semesta yang belajar, kita sesama murid semesta yang terus-menerus mau berkontemplasi untuk terus-menerus menjadikan diri kita the better version of us gitu ya. Nah, teman-teman, ibu dan bapak, sebelum kita mulai, ada baiknya kita hadir dulu di sini saat ini, kita hening sejenak. Hari ini kita akan bahas menghening agak lebih dalam sedikit. Kita akan bicara tentang the ego gitu ya. Kita hari ini juga bisa untuk sama-sama untuk dialog ya. Jadi ada pertanyaan, ada yang mau didiskusikan, open to discuss, silahkan. Karena seperti biasa forum kita tuh forum bersama, forum belajar bersama. Kita hening sejenak, santai dan rileks. Kenapa kita harus santai dan rileks dulu? Bukan harus ya, penting lah ya. Supaya kita atensinya juga lebih fokus dan ya atensi dan fokusnya hadir gitu. Oke, kita hening sejenak, hening dipersilahkan. Terima kasih teman-teman, ibu dan bapak. Semoga kita hadir utuh di sini saat ini bersama dalam frekuensi energi vibrasi yang selaras tentu saja, dan prepare untuk sama-sama belajar. Hari ini kita lebih banyak ngobrol kali ya, dan kita lebih banyak evaluasi dari apa yang udah kita bahas. Dan ada seperti biasa ya, ada pertanyaan, ada diskusi atau apapun. Yuk kita ngobrol gitu, kita bertukar pengalaman, dan seperti biasa concern dari setiap pembelajaran adalah aku gitu ya. Ini semua bukan untuk orang lain, semua untuk kita, karena our life is our making, itu yang paling penting. Nggak ada yang bisa mempengaruhi dalam tanda petik ya keputusan kita, semua apapun, semua datang dari kesadaran diri kita gitu. Makanya saya ngasih judul di pagi hari ini, bebas dari penjara ego gitu. Salah satu hal yang membebaskan kita dari penjara ego dalam tradisi banyak kepercayaan dan agama itu adalah menghening gitu. Entah itu kita mau sebut dalam tradisi Islam sholat lah dengan ada tahajud gitu misalnya, atau tafakur gitu ya, atau meditasi, atau sabbatical leave gitu. Apapun gitu ya penamaannya, poinnya adalah lebih kepada bagaimana kita benar-benar bebas dari dalam tanda petik ya yang namanya penjara gitu. Karena banyak waktu kalau kita menyadari kita tuh tidak dalam keadaan sadar gitu ya. Kita banyak menghadirkan setiap event dalam kehidupan itu tidak mencapai sebuah beautiful moment gitu. Dengar lagu yang kasuat-suat lah ya, kalau kata orang Sunda aja, langsung ke pas memori kita misalnya. Kerasa lagi bete-nya, emosinya, kerasa lagi gimana bapernya gitu ya.
Dan itulah gitu kira-kira. Kita tahu bahwa emosi itu adalah end product dari experience. Jadi setiap experience itu pasti punya emotion gitu. Dan kadang kita ngelihat emosi itu hal yang buruk, padahal kan enggak gitu ya. Tapi poin pentingnya adalah gimana kita reaksi terhadap emosi gitu. Dan yang jauh lebih penting adalah seberapa lama kita bereaksi terhadap emosi gitu. Bahasa gampangnya kalau kita nggak back to the normal atau kita nggak kembali kepada center, emosi yang diulang-ulang akan menjadi identity gitu. Makanya akhirnya kita ngomong, diriku tuh pemarah gitu. Enggak sih, enggak pemarah, cuman latihan marahnya sering aja gitu. Dan itu kebanyakan lebih dari 95% kita nggak sadar gitu. Jadi pertanyaannya setiap hari yang mendrive kita hidup tuh siapa sih gitu. Setiap hari yang menjadi dalam tanda petik ya, yang menjadi kontrol hidup kita tuh siapa gitu. Yang jangan-jangan ya kita nggak punya kontrol diri gitu. Gitu ya, atau self awareness lah gitu. Makanya yang di luar sedih ikut sedih, yang di luar gimana ikut. Jadi kita tergantung banget sama faktor eksternal gitu. Dalam bahasa yang sering kita dengar mungkin become victim of life gitu. Akhirnya jadi nanti nyalahin orang gara-gara dia aku begitu. Gara-gara dan seterusnya gitu. Maka salah satu power dari concern kita, kenapa sih kalau di takwa itu selalu ada statement memaafkan gitu ya teman-teman ibu bapak. Karena satu-satunya orang yang nggak memaafkan dan yang dirugikan karena tidak memaafkan adalah orang itu sendiri gitu. Orang nyakitin kita sekali loh. Siapa yang lebih sakit dan siapa yang lebih tersakiti ketika dia nyakitin kita sehari, tapi kita menghidupkan itu diulang-ulang dalam pikiran kita gitu. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi gitu. Habis gitu nanti nyalahin di luar. Jadi faktor eksternal tuh benar-benar menjadi penjara lah ya dalam tanda petik. Padahal ya kembali sih, karena ini jadi habits gitu, karena ini menjadi sebuah concernnya lebih kepada kebiasaan. Nah kita jadi nggak bisa keluar dari kebiasaan. Jadi kita hidupnya di past terus gitu, di masa lalu terus gitu. Muter ke situ lagi gitu. Sementara pengen ada perubahan, tapi kita tidak membiarkan diri kita untuk berubah gitu. Nggak ada perubahan yang instan udah pasti gitu ya. Makanya perubahan pasti datang dari kebiasaan, latihan, diulang-ulang gitu. Dan itu yang penting untuk kita benar-benar menjadikan semua pembelajaran kita di webinar apapun, seminar apapun dalam daily basis gitu. Karena nggak ada yang terjadi tanpa pelatihan tuh nggak bisa gitu. Gitu ya. Jadi pilihan kita mau berubah atau enggak gitu. Kita mau memaafkan atau enggak gitu. Kita mau tetap ngejaga emosi itu di periode waktu yang lama atau mau kembali ke netral, semuanya pilihan gitu. Tapi ada baiknya ketika kita mulai sadar, aku punya kekuatan untuk kembali gitu. Aku punya kekuatan untuk memilih. Self love misalnya, kita bicara lah ya, yuk kita cintai diri gitu. Ya mencintai diri itu kan sama halnya dengan kalau ada yang nggak bagus, ya nggak usah dimasukin ke diri gitu. Ketika ada orang ngomongin kita jelek itu kan sampah. Saya selalu ulang-ulang pakai analogi ini gitu ya. Dan sampah yang keluar kita punya pilihan kok mau ngambil atau enggak gitu. Even kadang-kadang kita nggak sadar kita ngambil sampah masukin terus gitu. Terus akhirnya di dalamnya jadi dalam tanda petik busuk, tapi jadi nyalahin orang yang ngeluarinnya gitu kan. Siapa yang masukin gitu kira-kira. Gitu ya. Nah disitulah kenapa ada self awareness. Kenapa kita penting untuk punya kesadaran. Kenapa kita penting untuk terus-menerus belajar gitu ya. Karena ya balik lagi ya, hidup itu adalah belajar. Tidak pernah berhenti untuk mengajarkan sesuatu. Jadi kita juga jangan lelah untuk belajar gitu. Oke, nah hari ini kita akan bahas seputar itu teman-teman, ibu bapak. Supaya karena kan rangkaian kemarin kita udah bicara tentang jiwa gitu ya. Jiwa yang concernnya kita tahu daya gitu. Makanya ada daya dengar, daya lihat, daya pikir, become ego gitu ya. Dan saya selalu mengulang-ulang bahwa tidak ada pernah manusia itu bermasalah dengan apapun kecuali sama egonya. So the ego is the problem. Dan ego itu selalu di dalam. Jadi selalu saya ulang-ulang jangan bosan bahwa kalau egonya di dalam, kalau ada masalah, jangan cari jalan keluar gitu. So within, ke dalam. Karena yang di dalam sih yang harus diberesin sebenarnya. Karena kita nggak punya kekuatan untuk ngeberesin faktor eksternal tuh nggak bisa gitu. Gitu ya, makanya self control tuh penting gitu ya. Dan saya rasa semua agama mengajarkan ini gitu. Mengajarkan menuju kepada kesadaran dengan jalannya masing-masing. Ritualnya masing-masing gitu.
Nah, nanti dengan ritual yang beda jadi berantem misalnya. Dengan cara yang beda jadi berantem, kan gak gitu ya. Karena semuanya adalah jalan menuju kepada bagaimana kita bisa kontrol self, bagaimana kita bisa menjadi, dalam tanda petik ya, bahasa gampangnya mungkin benar-benar apa yang kita pilih itu adalah kontrol dari kesadaran kita. Kita beli sesuatu karena mungkin dalam tanda petik panas karena orang lain udah beli gitu. Kita mungkin kebanyakan mengimpress orang lain yang kita mungkin nggak suka, dan jangan-jangan juga yang kita impress juga nggak peduli-peduli amat gitu gitu kira-kira. Dan akhirnya ya kita muter-muter di situ gitu. Yang akhirnya pengen memuaskan eksternal, FOMO gitu ya istilah sekarang gitu. Jadi ya kembali, what meaning of life gitu. What the purpose of life kan rasanya harus kita renungkan gitu. Apakah emang hidup hanya untuk apa ya, banyak likers gitu misalnya, banyak subscriber gitu misalnya, hartanya lebih banyak gitu misalnya, dan that's okay anyway, tapi the true essence of life itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah itu saya rasa kita penting untuk kita apa ya, untuk kita kontemplasikan gitu ya. Bismillah ya teman-teman, ibu dan bapak, kita mulai pelan-pelan, santai, rileks. Kita pokoknya bahas yang simple-simple aja. Tapi yang paling penting adalah setiap apapun yang kita diskusikan ada sebuah kontemplasi. Anyway, suara saya aman, teman-teman, ibu bapak bisa didengar jelas ya, clear ya. Oke, kalau internet saya mulai ngaco, tolong dikasih tahu lewat apa namanya chat ya. Oke, eh, kita mulai dulu ya dari awal aja ya supaya kita bisa lebih reflection. Jadi hari ini kita akan banyak evaluate yang paling penting dan kita akan banyak contemplate gitu ya. Oke. Kan kembali ya teman-teman bahwa pembelajaran penting dalam hidup ini adalah terus-menerus knowing self gitu. Karena banyak aku di dalam aku gitu. Aku yang di kantor mungkin aku adalah CEO gitu. Tapi aku juga seorang suami misalnya. Tapi aku juga seorang ketua apa di organisasi misalnya. Aku juga mungkin guru gitu misalnya. Aku juga ayah aku. Nah terus aku yang sejati itu yang mana gitu. Aku namanya Abu, iya oke. Aku pekerjaannya pesulap gitu misalnya. Aku pagi hari merasakan happy, tapi siangnya begitu ngelihat message jadi bete. Aku tuh yang bete atau yang happy? Aku tuh yang pesulap atau mungkin yang lagi jadi host sekarang? Aku tuh yang mana gitu. Maka kenapa sih kalau kita ngelihat basic semua pembelajaran itu semuanya mengajarkan kenalilah dirimu gitu. Siapa sih dirimu yang sejati gitu. Karena ketika kita lahir ke sini kita dikasih identitas, kita justru malah nambah identitas yang lainnya, tapi melekat juga kepada identitas, akhirnya kita berputar-putar tuh dalam wilayah pencarian untuk menambah terus identitas. Dan salah satu basic structure ego tuh kan pengen megang identitas terus-menerus gitu. Makanya kalau udah menjabat nggak mau turun, kalau udah punya nggak mau kehilangan gitu, karena ya itu tadi gitu ya. Tapi kalau direnungkan lagi, so what meaning of life sih gitu. Kita mau ngapain sih dalam hidup gitu ya kira-kira. Nah, kita akan bahas ini dalam perspektif spiritualitas gitu ya, kesadaran gitu. Dan saya rasa ya kita bisa sharing itu gitu. Nah, saya akan memulai dari satu statement yang sangat famous di Al-Qur'an. Al-Qur'an tuh selalu memberikan satu analogi menarik sekali gitu ya, teman-teman, Ibu dan Bapak. Dan mungkin kalau dalam tradisi Islam sering banget dengan kata-kata yang sangat simpel dengan kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Gitu ya. Nah, di surat 57 ayat 3 itu ada statement yang saya rasa kita udah ulang-ulang tapi let's get contemplate lebih dalam gitu ya. Dia bilang begini, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin. Oh oke. Berarti yang awalnya dia, yang akhirnya juga dia gitu. Kan kadang kita juga harus memikirkan bahwa 1000 tahun yang lalu kita nggak ada ya gitu. Kok kita ada sih gitu. 1000 tahun yang akan datang mungkin kita nggak ada gitu. Kok dari ada nggak ada. Makanya salah satu kontemplasi yang ditanyain sama Quran gitu ya. Quran tuh nanya ke kita tuh untuk merenungkan gitu. Dalam konteks gini,
Dan tidakkah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu, sedang ia tidak ada sama sekali. Kamu tuh dulu nggak ada. Kok kamu ada sekarang gitu? Gitu ya. Makanya kalau kita bicara dalam konteks manusia sebagai orang makhluk yang berakal gitu, kan selalu nih ada konstelasi atau keterikatan, ketergabungan bahwa sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ini tuh semua sign gitu. Kita penting untuk selalu menyadari bahwa semua yang datang ke kehidupan kita tuh sign, pesan gitu. Makanya kenapa penting untuk ikro. Ikro tuh observe the sign. Ini sign-nya apa ya gitu. Nah karena kita kadang nggak ngelihat pesannya, ya kita ngelihat eventnya gitu. Orang yang ngebenci kita, orang yang menjelekan kita, itu pasti pesan. Cuman karena kita benci sama orangnya, pesannya nggak diterima. Maka pesan akan berhenti ketika kita mendapatkan pelajarannya. Makanya semakin ditolak, semakin masalahnya itu-itu lagi gitu. Gitu ya. Nah, terus dibilang, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri duduk atau dalam keadaan berbaring. Nah, mengingat Allah dalam duduk berdiri keadaan berbaring itu gimana gitu. Kan ini bukan cuma ngomong Allahu Akbar, subhanallah. Bukan itu aja kan gitu ya poinnya. Mengingat itu kan berarti pernah berjumpa dong gitu. Gimana kita mengingat kalau nggak pernah berjumpa gitu. Gitu kan. Makanya sebenarnya kalau kita ngelihat di kitab suci di Quran lah ya, banyak banget loh kalimat-kalimat ingatlah, ingatlah, ingatlah gitu. Jadi ternyata kehidupan ini bukan mencari hal baru tetapi mengingat yang udah kita lupakan gitu. Dan nanti mungkin kita pakai bahasa yang simpel, ya kita tuh lagi amnesia akut sih sebenarnya. Even kita nggak tahu siapa diri kita, nggak tahu dari mana kita berasal. Karena jangan-jangan kita salah fokus gitu, misfokus. Yang harusnya jadi fokus utama, jadi secondary. Yang harusnya secondary diutamakan gitu. Gitu ya. Dan yang paling penting memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, satu poin ya teman-teman, ini penting banget mau ngerti atau enggak, mau paham dulu atau enggak. Tapi saya rasa ini penting dulu untuk kita ambil sebagai salah satu prinsip hidup gitu. Prinsipnya adalah, ya Tuhan kami tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dan peliharalah kami dari siksa neraka. Means, segala sesuatu penciptaan tuh gak ada yang sia-sia. Semuanya memiliki makna gitu. Termasuk kita semua. Gitu ya. Artinya kalau kita lagi dalam keadaan stres tingkat tinggi misalnya, depresi, anxiety gitu, lagi low vibrate lah gitu. Mungkin kita lupa bahwa kita tuh bermakna gitu. Mungkin kita lupa untuk mencari pemaknaan apa sih terhadap diri kita. Karena kita semua tuh semua partikelnya nggak ada yang bermakna gitu. Nggak ada yang tidak bermakna maksudnya. Gitu ya. Semuanya tuh dalam partikel yang perfect lah gitu. Nah karena kita sadar kita semua bermakna, maka kalau ngerti ini aja, kan nggak mungkin kita ngejelekin orang lain gitu. Nggak mungkin kita ngerendahin siapapun. Kenapa? Karena kehadiran siapapun pasti ada meaning gitu buat kita gitu. Gitu ya. Tapi karena terjebak dengan ego, terjebak dengan emotion, ya nanti kita perang sama itu aja sih sebenarnya. Gitu ya. Makanya kalau mau dianalogikan, teman-teman pernah main bom-bom kar ya. Nah hidup tuh kayak gitu-gitu. Orang main bom-bom kar tuh nabrak-nabrakin tapi fun gitu. Kenapa? Karena ya begitu permainannya. No hard feeling gitu. Gitu ya. Once kita benar-benar baper dalam tanda petik, nah kita lupa untuk mencari pemaknaan gitu. Nah singkat cerita, saya mau masuk dulu ke aspek simpel dulu ya teman-teman ya. Kita ulang dulu dikit aja supaya ini menjadi sebuah, mungkin ada penambahan kesadaran gitu ya. Kita lebih dalamin dikit lah tentang the who am I ini gitu. Oke, ulang ya. Jangan ketukar tentang sejati gitu. Kita tuh adalah spiritual beings yang lagi jadi belajar jadi manusia gitu kira-kira. Gitu ya. Jadi subjeknya tuh adalah spiritual beings itself gitu. Makanya kalau dalam tradisi Islam, Allah itu disebut dengan yang namanya absolute reality gitu. Absolute realitas yang tidak terbatas gitu. Sang absolut gitu. Gitu ya.
Nah, makanya nanti percikannya ini disebut sebagai ruh lah gitu kira-kira. Nah, nanti kita akan lebih mengerti gitu ya. Jadi intinya adalah jangan lupa bahwa kita tuh sebenarnya spiritual being. Jadi kalau kita berbicara tentang energi, di mana disebutkan di surat 24 ayat 35 adalah cahaya, energi itu selalu memiliki vibrasi. Jadi bahasa gampangnya, kalau kita melihat tentang concern spiritualitas, spirit atau kerohanian, ini vibrasi yang super lembut sekali. Lembut banget gitu kira-kira. Maka semakin memadat, dia menjadi materi gitu kira-kira. Gitu ya. Makanya semakin memadat itu semakin turun dalam tanda petik derajatnya menjadi materi gitu intinya. Makanya energi yang memadat itu menjadi materi. Tetapi materi itu juga part dari energi gitu. Jadi to be concerned bahwa dialah yang awal dan yang akhir, dialah yang zohir dan yang batin, ya semua hanyalah dia gitu kira-kira. Maka kalau dianalogikan, Tuhan atau Allah tuh kayak matahari sih sebenarnya. Dan semua ciptaannya tuh kayak sinarnya gitu. Dan ini nggak bisa terpisah. Tapi sinarnya bukan matahari gitu loh. Gitu ya. Makanya once kita nanti memahami ini, ya kenapa sih mengingatkan harus melihat dulu dong gitu. Makanya nanti kita ngerti bahwa salah satu sifat nomor satunya dia adalah wujud gitu. Makanya nanti ada pertanyaan yang sedikit absurd ketika ditanya, Allah di mana ya? Kok nanya Allah di mana sih gitu? Kan semuanya dia, gitulah kira-kira bahasa gampangnya. Tapi nanti kita ngerti di mana concern kitanya sebagai makhluk, sinarnya. Di mana dia sebagai sumber adalah holik gitu. Gitu ya kira-kira. Nah jadi penting untuk kita concern dulu bahwa hubungan kita sama Tuhan tuh seperti matahari dan sinarnya. Nggak mungkin kepisah gitu. Gitu ya. Makanya sejauh-jauh kita pergi yang paling dekatnya dia. Nggak akan mungkin nggak ketemu sama dia gitu. Jadi kalau sekarang bilang Allah tuh jauh ya, nggak mungkin jauh lah. Tapi nanti kita ngerti jauh atau dekatnya tidak dalam wilayah geografis gitu. Makanya teman-teman ada 2 poin nih. Ketika Allah bilang aku akan menciptakan manusia fil ard di bumi. Ya. Tapi orang Islam kalau berdoa, Robana atina fid dunya, kok bukan fil ard ya? Kok kalimatnya jadi dunia sih gitu. Gimana? So jadi kita hidup di mana nih? Di bumi atau di dunia? Fil ard atau fil dunia? Belum nanti habis fil dunia hasanah wa fil akhirati akhirat, di sini juga ada akhirat gitu. Terus ini apa? Ini apa? Ini apa gitu. Gitu ya. Ini penting banget nih untuk kita renungkan gitu. Ya, ini pemanasan dulu ya sedikit ya untuk kita nanti masuk ke topik kita gitu. Karena ya kembali ya sekali lagi ini penting untuk dikontemplasikan. Nah, secara mudah kalau kita berbicara apapun penciptaan perlu ada wadah. Maka ini adalah ruang. Ini adalah waktu gitu. Nah, cuman pertanyaannya kalau kita terbatas dengan ruang dan waktu, disitulah kenapa pentingnya ada jasad nanti. Tapi ketika kita berbicara tentang the ultimate being atau kita bicara tentang absolute realitas, kan nggak ada ruang dan waktu gitu. Berarti ketika kita nanti belajar, kenapa kita penting untuk mampir ke sebuah dimensi yang lepas dari ruang dan lepas dari waktu. Berarti kita mengembalikan kepada esensial kita sebagai the absolute realitas gitu. Dalam tanda petik, hari ini banyak yang nggak sadar kalau dirinya adalah sang ruh, bahasa gampangnya ya dalam kacamata ini gitu. Karena dia terlalu menjasad gitu. Karena merasa bahwa dirinya adalah materi itu. Maka ketika materi ini pasti punya gramasi, bobot, beban. Dalam tanda petik dia punya berat. Nah maka
Kalau sekarang hidup dirasa berat, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Jangan-jangan semua ukurannya itu materi. Di mana nanti kita tahu bahwa setiap ukuran pasti terlimitasi oleh pengetahuan. Makanya nanti ada hukum yang namanya relatif gitu. Kita nanti sibuk mama benar salah, baik buruk, hitam putih. Nyalahin orang gitu. Dari mana? Dari limitasi yang kita tahu. Padahal sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu gitu. Akhirnya muter-muter di wilayah dan kesadaran yang sama, jadi nggak move on, gitulah kira-kira. Clear ya? Makanya dari jasad ke rohani, ini bahasa gampangnya adalah mendewasa gitu. Maka menua belum tentu mendewasa. Nah, apa yang membuat tidak mendewasa? Karena tidak ada level kesadaran yang naik gitu intinya. So that's why level kesadaran naik ini datang dari mana? Belajar. Makanya saya selalu ulang-ulang ya teman-teman ibu bapak, ketika semangat belajarnya masih ada, itu rejeki loh, disyukuri gitu. Saya lupa siapa ya, salah satu sufi bilang, kalau kamu berhenti belajar, kamu mati gitu. Berarti kan progressingnya adalah naik gitu. Melepaskan yang lama, membaru. Melepaskan yang lama, membaru. Melepaskan yang lama, membaru. Nah masalahnya melepaskan yang lama ini yang berat banget gitu. Makanya kita pengen ada di zona aman terus gitu. Makanya kita punya masalah sama unknown atau ketidakpastian masa depan. Jadi aja anxiety gitu. Nanti gimana ya? Dan yang paling menarik adalah ketika kita dipenjara sama masa lalu gitu. Jadi kita tuh hidup di mana sih? Di sekarang atau di pikiran kita? Di sekarang atau di kepala kita gitu. Gitu ya. Nah nanti kita ngerti bahwa, oh oke, mulai sadar nih. Jangan-jangan aku bukan pikiranku gitu. Jangan-jangan itu cuman fitur yang dikasih untuk menemani kita belajar jadi manusia gitu. Tapi kenapa fiturnya jadi menguasai diri saya ya? Gitu ya intinya. Gitu ya, overthinking ini kan lagi common banget gitu ya sekarang. Dikit-dikit overthinking, dikit-dikit overthinking gitu. Berarti ketika itu terjadi, ya dia tidak benar-benar hidup sih sebenarnya. Karena teman-teman ini penting banget ya. Yang kita miliki dalam tanda petik ya, apapun hidup itu cuman now, sekarang. 1 detik yang lalu kita udah mati, 1 detik yang akan datang juga belum ada. Tapi kita terus menerus gitu. Dalam constantly atau dalam konteks perjalanan yang konstan gitu. Jadi 1 detik mati, 1 detik terlahir. 1 detik mati, 1 detik terlahir. 1 detik mati, 1 detik terlahir. That's it gitu. Dalam tanda petik ya, ini tolong direnungkan gitu. Terus di mana kita gitu? Bangun tidur udah mikirin masalah yang kemarin juga datang dari masalah dari kemarinnya lagi, masalah 2 hari yang lalu datang dari masalah minggu lalu, dan itu masalah udah ada dari 10 tahun yang lalu. Kita membaru nggak kira-kira? Enggak. Padahal detik sekarang belum ada yang pernah. Every second is fresh. Tapi freshnya saat ini jadi basi karena kitanya nggak hadir. Jadi basi karena kitanya terikat oleh masa lalu dengan emotion yang sama, pemikiran yang sama, attitude yang sama, tapi pengen berubah gitu gimana? Kan nggak mungkin. Makanya Einstein tuh keren ngomong gini, kamu nggak akan pernah bisa berubah kalau pola pikirmu sama dengan ketika kamu menciptakan masalah itu. Kalau kamu waktu itu bikin masalah di kelas 5, terus pola berpikirnya di kelas 5 terus, ya nggak akan bisa berubah gitu. Dan kita selalu berputar-putar di kelas yang sama anyway. Gitu ya. Dan hadir di saat ini tuh ancaman besar banget gitu buat pikiran. Makanya hadir utuh sekarang di sini saat ini dalam tradisi Islam inilah disebut yang namanya khusyuk. Makanya ada sholat gitu. Khusyuk itu anchor supaya kita hadir utuh di sini saat ini. Karena di saat ini eternal. Lepas dari ruang dan waktu. Nah cuman kan harus latihan ya, balik lagi. Karena nanti kita ngerti bahwa
betapa kita craving dan betapa kita terbiasa dan betapa kita sangat mudah terdistraksi oleh faktor eksternal. Adiksi berpikir, adiksi terdistraksi gitu. Akhirnya apa? Less fokus. Makanya khusyuk itu kan fokus gitu. Cuman karena sholatnya cuman hanya keharusan, karena didasari oleh fear, ketakutan, boro-boro khusyuk. Rokaat aja suka lupa gitu misalnya. Iftitahnya nggak ngerti, Al-Fatihahnya nggak paham, bacaan pendeknya nggak tahu, pokoknya jadi cuman olahraga gitu. Nggak salah, bagus juga sih, penting sih. Saya selalu bilang gini, senggak ngerti-ngertinya orang sholat, at least waktu sholat nggak ngomongin orang, itu udah bagus lah. Gitu. Tapi point of view-nya kan bukan hanya olahraga, bukan. Karena dengan fokus, kita akan masuk kepada dimensi kesadaran yang lebih dalam gitu. Maka fokus tuh dilatih. Dan kita tuh disuruh gini ya, banyak banget orang tua, nah kamu konsentrasi dong. Banyak orang yang nyuruh konsentrasi tapi nggak pernah ngajarin konsentrasi gitu. Dan ini nanti ada kaitannya sama semua fitur-fitur dalam diri kita gitu. Gitu ya, makanya poin penting tuh adalah fokus. Ini saya garis bawahi dulu, ini penting banget gitu. Nah, nanti ada kaitannya ketika kita masuk ke dalam hening, disitulah puncak fokus. Dalam hening, dalam tanda petik ya, kita lepas dari ruang dan waktu. Dalam hening kita akan menuju kepada sang sejati dalam tanda petik. Makanya hening ada dalam semua tradisi agama, kepercayaan pasti ada lah gitu. Gitu ya. Jadi ini kira-kira variabel yang akan kita bahas hari ini gitu teman-teman, ibu bapak. Oke, nah sekarang gini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Oke. Sebentar, pada kehidupan merasakan gelombang suka dukanya kehidupan ini juga bermakna realitas absolut itu ya. Memasrahkan diri di gelombang suka dukanya. Iya, gini, suka duka tuh relatif ya, teman-teman. Saya suka karena dianggap itu baik gitu. Dianggap itu baik karena menguntungkan aku. Pertanyaan, aku yang mana yang diuntungkan? Gitu. Jadi nanti kalau kita ngerti, dalam konteks absolut realitas, itu nggak ada dualitas sebenarnya. Ya realitas aja. Sama seperti apa yang kita bahas kemarin lah teman-teman ya. Kenapa orang milih surga nggak mau masuk neraka? Karena konsep. Neraka tuh panas, jelek, dan seterusnya. Surga tuh enak, apa, dan seterusnya. Pertanyaan, hidup kalau enak terus juga boring kok gitu. Nggak enak terus juga boring sih. Kalau nonton Squid Game, si Oh Il-nam tuh ngomong gini, antara orang yang kaya banget dan miskin banget, dua-duanya boring gitu kira-kira. Makanya in moderation tuh penting banget gitu di pertengahan. Makanya surga di sini juga dalam konteks kenyamanan, tapi neraka juga bukan tempat penyiksaan, tapi pematangan. Karena kalau makin matang, makin dewasa gitu. Berarti nggak ada baik buruk sih sebenarnya. Dua-duanya realitas gitu. Ada orang yang marah ke saya dan saya kesal, itu neraka. Tapi kesal itu mematangkan saya untuk saya menerima realitas. Dan untuk menyadari, oh saya masih punya rasa kesal yang ini. Oh berarti kesal ini yang harus saya healing. Karena kalau kesalnya nggak di-healing, bukan faktor eksternal yang salah. Lukanya nggak disembuhin gitu. Karena faktor eksternal itu hanya trigger gitu. Reaksi kita. Masalah tuh 10%, 90%-nya adalah bagaimana kita bereaksi kan gitu. Jadi benar banget. Kita nanti ngerti tentang memasrahkan tuh apa sih gitu. Beda tipis memang pasrah, memasrahkan, berserah, dan putus asa tuh beda tipis tuh. Gitu ya. Lelah boleh, tapi jangan menyerah gitu. Karena kita nggak bisa absen dalam hidup sih gitu. Kan nggak bisa ya, aduh ya Allah saya capek banget ini sakit hati besok mau absen dulu hidup, nggak bisa gitu, tetap aja gitu.
Karena point of view-nya nanti kita ngerti all about proses sebenarnya. Gitu ya. Jadi sekarang ada yang bilang bahwa aku disakiti, aku senang, aku apa. Konsep sebenarnya. Yang dilihat sebenarnya adalah the reality itself. Nah, cuma nanti kita memang berpindah dari absolute reality menjadi relatif reality gitu. Nanti kita ngerti bentar lagi. Clear ya? So that's why balik lagi ya, knowledge penting, kesadaran penting, mengalami penting. Makanya balik ya, semua yang akan menjadi yakin itu adalah ketika dialami gitu. Makanya saya selalu mengulang-ulang teman-teman ibu bapak, dimanapun saya bicara, saya tidak berniat untuk convincing something, untuk meyakinkan gitu, enggak. Untuk ngajak merenung bersama gitu. Makanya sebenarnya jangan percaya-percaya amat juga apa yang diomongin saya gitu. Karena ini bukan untuk dipercayai gitu, tapi untuk direnungkan. Nah, cuman begitu kita mengalami prosesnya mengalami gitu, that's it. Di situ kita kalau dalam tradisi baca Quran disebut Shodaqallahul Azim. Bener ya ternyata Quran. Kenapa? Udah ngalamin kok. Nah, kebanyakan yang terjadi sekarang, alif lam mim Shodaqallahul Azim. Bener nggak? Bener. Apa emang isinya? Wallahu alam bishawab. Isinya nggak tahu. Mengalaminya apa nggak tahu. Jadi bunyi gitu. Ya balik lagi ya, bagus juga sih. Seenggaknya lagi khataman Quran, kan nggak ngomongin orang gitu. Udah ada, semua pasti ada sisi bagusnya aja. Cuman masa kelasnya di situ-situ aja sih gitu kira-kira. Anyway, ya bismillah ya. Kita masuk fase 1 nih. Pengantarnya saya rasa cukup. Terima kasih Mbak Ibu Mita. Ini apa namanya? Kehidupan ini juga bermakna realitas yang absolut, that's it gitu. Nanti pelan-pelan kita akan deep dive ke situ. Sampai sini oke, teman-teman, Ibu Bapak bisa di-follow ya. Aman ya? Clear ya? Oke, sip. Ntar, ini internet saya kayaknya lagi trouble deh. Bentar. Suara masih jelas, teman-teman, Ibu Bapak? Jelas ya? Oke. Atau ini lagi agak naik turun nih. Jelas, oke, makasih. Oke, teman-teman, bismillah ya. Kita little bit deep dive nih. Bismillah ya. Dah. Saya mau directnya gini. Supaya kita mulai menyadari sesuatu ya. Teman-teman pernah dengar nggak kalau Adam diturunkan? Ingat ya, nuzulul atau angzalna itu bukan jatuh, tapi diturunkan. Jadi kalau ada kata-kata Adam diturunkan ke dunia, sebetulnya bukan diturunkan ke dunia, tetapi Adam mendunia. Beda ya, mendunia. Dari vibrasi tinggi yang sangat lembut, menuju kepada vibrasi rendah yang sangat dense. Dense itu padat gitu. Jadi concernnya ruh yang memateri gitu kira-kira. Nah ini nanti ada cerita panjang lebar. Ruh yang membadan itu namanya jiwa. Jiwa yang meraga itu namanya materi atau nanti disebut jasad gitu. Jadi ada 3 faktor, jasad, jiwa, dan ruh. Wah ini panjang banget gitu ceritanya ya. Nah, tapi udahlah kita lebih ke practical way-nya gitu ya. Karena kalau dijelasin ini saya rasa boleh tonton video-video yang lama gitu ya. Oke. Ulang ya. Pertanyaan. Yuk kita mulai sadari nih. Satu konsep di mana semua datang dari source yang sama. Let's say kita sebut adalah cahaya. Cahaya itu dalam perspektif yang lain sering disebut dengan yang namanya Nur Muhammad. Muhammad itu artinya terpuji. The best of light, cahaya di atas cahaya gitu. Ya, semua sumbernya tuh ini aja, gampangannya begitu. Nah, cuman ada satu momen yang dulunya barengan sama Nur Muhammad, sama cahaya, sama the source, sama ini juga the total atau unconditional love, apapun namanya, God, terserah aja penamaannya gitu ya. Nah, saya nggak mau pakai nama supaya nggak terlalu pusing. Let's say datang dari the source yang sama, titik ini aja. Makanya ini nanti disebut dia gitu. Nah, nanti udah jadi identitas sebagai simbol. Ingat ya, kita udah pernah bahas antara fungsi dan simbol anyway. Oke.
Nah, singkat cerita ya, ini dongeng ya, dongeng aja dulu ya. Ini anggap dongeng aja dulu. Ada satu kejadian yang membuat si ruh ini keluar dari kesatuannya lah dalam tanda petik. Ini nanti dikisahkan dalam cerita Adam ketika dia turun gitu. Ya nanti kita ngerti detail. Nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tapi saya nanti pengen concernnya bukan ke sininya sih gitu. Intinya dari vibrasi yang sangat lembut, pelan-pelan tuh jadi memadat gitu, pelan-pelan si vibrasinya. Oke? Nah, karena pelan-pelan saking pelan dan memadat, dari ruh menjadi menjiwa, bahasa gampangnya begitu. Karena kaitannya adalah tujuan utamanya adalah mau kembali nih ke sini, berarti dia harus menaikkan vibrasi gitu bahasa gampangnya. Nah, karena jiwa ini memiliki hukum vibrasi, maka dia akan dipertemukan sama jiwa-jiwa yang selaras vibrasinya. Jadi jangan lupa ya teman-teman, based on Quran di 1851, penciptaan jiwa itu barengan sama penciptaan langit dan bumi. Jadi sadarilah, kita semua adalah kolektif soul. Kolektif dari semua jiwa kehidupan. Makanya ketika energi ini hadir, energi memadat menjadi mineral, mineral nanti berevolusi menjadi air, air menjadi flora, fauna, jadi manusia. Maka semua kolektif soul itu ada di dalam diri kita sekarang. Makanya contoh ya, ini timeline nih. Bayi, kolektif soul kita sebagai flora tuh aktif banget. Maka waktu bayi itu kita vegetatif. Cuman tumbuh aja. Nggak mikir, nggak gimana. Pohon banget gitu kira-kira. Nah, tapi kalau kita nggak move on menuju kepada si insan atau manusia, masa kita udah dikasih kemasan manusia, tapi soul-nya masih soul vegetatif gitu. Berarti nggak move on. Membesar sih, tapi nggak bermanfaat. Tapi tidak menyampaikan rahmat atau sebagai kasih sayangnya Tuhan. Berarti dia terjebak dalam old soul sebagai vegetatif soul-nya gitu. Rambut tumbuh, semua tumbuh lah. Nah dari bayi kan lumayan tuh. Udah mulai keinginan, keluar tuh si hewannya. Apa keinginan hewan? Makan, minum, reproduksi gitu misalnya. Makanya mau nggak mau kita ini adalah hayawan natikun gitu. Hewan yang bisa berpikir anyway. Jadi kalau kita bicara hanya mikirin makan apa, minum apa, reproduksi. Makan apa, minum apa, reproduksi. Lah, kamu kan didesain bukan di sini. Kamu tuh salah satu puncak dari evolusi lah dalam tanda petik. Yang akan diwarisi dalam tanda petik ya. Itulah yang disebut dengan yang namanya khalifah kalau dalam tradisi Quran. Jadi kalau hari-hari cuma mikir makan, minum, reproduksi, makan, minum, reproduksi, ya belum move on sih gitu. Masih di sini. Makanya kita punya reptilian brain. Otak reptil gitu. Naik jadi limbik mamalian, naik neokortex. Nah, di sini nih. Hikmah tuh ada di sini gitu. Insan tuh ada di sini. Maka perjalanan Quran itu dari Al-Baqarah surat 2 sampai Anas gitu. Makanya nanti Quran banyak banget memberikan analogi. Apa bedanya sih kamu sama binatang ternak urusannya cuma makan, minum, reproduksi. Dikasih pendengaran nggak dipakai, penglihatan nggak dipakai, akal pikiran nggak dipakai. Casingnya Ferrari, tapi isinya apa ya? Ya gitulah gitu. Isi nggak sesuai sama casing gitu. Nah maka kita tuh melakukan perjalanan the collective soul gitulah kira-kira. Ini benar nih ada yang komen keren nih. Berarti kita makro dan mikrokosmos. That's it. Tuhan itu metakosmos, semesta itu makrokosmos, kita tuh mikrokosmos. Tapi dalam pandangan Sufism ada sedikit juga yang mengatakan bahwa makronya tuh justru kita gitu. Anyway ya, itu udahlah. Yang penting kita ngerti bahwa kita ini adalah satu kesatuan tunggal. Makanya menyakiti satu manusia sama dengan menyakiti seluruh semesta.
Karena kita satu kesatuan network, big networking-nya Tuhan gitu. Dalam tanda petik ya. Oke. Ya berarti nanti kalau kita ngerti bahwa semua semesta ini semuanya connecting. Jangan salah ya, pohon tuh kakak kita gitu. Nggak ada pohon, nggak ada kita. Nggak ada pohon gimana mau nafas gitu. Gitu ya. Nah, ketidaksadaran kesatuan sebagai collective soul ini yang ngebuat kita tidak jadi insan gitu. Kenapa? Ada trap di situ. Nah, nanti bentar lagi kita ngerti. Gitu ya. Dan apa yang kita lakukan akan berputar-putar dalam wilayah repetisi gitu. Nah, udah ya, ini sistemnya. Nah, saya hapus dulu ya biar nggak pusing. Ini udah pernah kita bahas, cuman ngingat-ngingat bentar. Dah, kita fokus ke sini ya. Anyway, teman-teman. Berarti, ingat ya, kita adalah jiwa yang lagi mau belajar, tapi kalau kita cuman hanya jiwa, kita cuman didatengin sama vibrasi-vibrasi yang selaras, dan dalam tanda petik ya, ini saya supaya cepat aja ya kesimpulannya. Dan itu pembelajarannya lama banget. Jadi kalau jiwa putih, putih semua. Kalau jiwa hitam, hitam semua. Kalau jiwa kuning, kuning semua. Putih nggak bisa belajar ke hitam nggak bisa belajar ke kuning. Kalau dia masih dalam ranah yang namanya jiwa. Dibikinlah sekolahan jiwa, the College of Earth. Di mana semua warna ada di sekolahan ini untuk sang jiwa belajar satu sama lain. Gitu kira-kira. Jelas ya? Nah, kadang-kadang kita tuh lupa kita tuh jiwa. Kita tuh lupa bahwa sumber dari jiwa adalah ruh. Kita tuh lupa kita adalah spiritual. Kenapa? Udah keenakan pakai dalam tanda petik baju bumi. Nah, saya mau menganalogikan gini, teman-teman. Penting ya. Penting banget nih. Anggap ya. Kalau orang yang suka diving pasti ngerti banget ini. Kalau kita mau diving, karena kita perlu oksigen, nggak mungkin kalau kita nggak pakai baju selam. Sama kalau kita mau keluar angkasa, karena kita perlu oksigen, nggak mungkin kalau nggak pakai baju astronot gitu kira-kira. Jadi singkat cerita, supaya gampang ya, saya ganti warnanya nih. Nih, ini tuh kita as a soul, jiwa. Karena kita mau mengupdate pelajaran supaya agak sedikit cepat dalam tanda petik ya, nanti kita ngerti. Kita harus ketemu beragam vibrasi. Karena kalau as a soul, sekali lagi, merah ketemu merah, hitam ketemu hitam. Nah, persatuan semua vibrasi itu ada di sekolah yang namanya bumi. Itulah kenapa dia mengatakan, aku menciptakan semua Khalifah fil art. Anyway. Maka, untuk sekolah di sekolah bumi, si jiwa perlu sama kayak kita sekarang kalau mau nyelam, kita harus pakai baju selam untuk bisa nafas. Karena jiwa tuh nggak bisa merasakan experience apapun yang dimana di earth ini, konteksnya semua yang earth ini adalah vibrasi yang sangat dense atau padat, maka jadi materi. Maka ketika jiwa mau merasakan materi, dia perlu yang namanya baju untuk sekolah, seragam untuk sekolah. Disitulah kita diberikan jasad gitu. Jadi we live in this body, kita hidup di dalam jasad. Jasad apakah kita? Bukan. Dalam perspektif ini ya, saya ulang ini, dalam perspektif ini. Nah, ceritanya ini adalah suitnya. Gitu.
Karena mau sekolah nanti di sini ada alam atau materi mineral, di sini ada air, di sini ada kingdomnya binatang, kingdomnya hewan, semua bentuknya density, semua bentuknya padatan, semua concernnya adalah materi. Jadi kalau mau sekolah di alam materi, harus punya tubuh materi untuk bisa ngerasain coklat, ngerasain nasi kuning. Jiwa nggak tahu rasa nasi kuning, rasa coklat kalau nggak punya yang namanya si baju ininya lah gitu kira-kira. Tony Stark lagi pakai baju Iron Man gitu kira-kira. Sampai sini oke ya teman-teman ya, dapat ya. Nah, jadi jangan lupa nih bajunya juga dirawat gitu. Jangan sampai nggak dirawat nih. Kalau nggak dicuci, nggak dirawat, jadi kusem gitu intinya. Nah, lahirlah kita dalam tanda petik ya mudahnya di sini gitu. Nah, gitu. Nah, dalam kelahiran ini, ulang ya, supaya gampang ya. Berarti jiwa menjasad jadilah orang namanya, atau basyar. Orang yang sadar dirinya bukan jasad, ngerti ada keterikatan sama sumber dia. Maka orang yang memiliki kesadaran ketuhanan namanya manusia gitu. Inilah yang disebut insan. Jadi tidak semua orang layak disebut manusia kalau dia cenderung hanya kepada physical body-nya. Ingat ya, tujuan utamanya apa? Belajar supaya kita ketemu different vibration, different color, different perspective di earth ini. Supaya si jiwanya bisa, apa ya bahasanya kalau sekarang ya, kelas percepatan tuh ya. Apa ya bahasanya ya? Pokoknya kelas percepatan lah gitu. Karena kalau kita belajarnya itu mulu lama lah gitu kira-kira bahasa gampangnya gitu. Akselerasi, that's it. Jadi teman-teman, ibu bapak, bersyukur kita jadi manusia lagi mau diakselerasi gitu kira-kira. Sok mana ada sapi temenan sama singa gitu. Sapi mah sama sapi lagi gitu misalnya. Jadi di sini kita lagi masuk ke alam yang benar-benar totally berbeda vibrasi. Disitulah perbedaan adalah fitrah. Jadi orang yang nggak bisa nerima perbedaan, nah nggak dewasa berarti gitu. Orang tempatnya berbeda kok gitu. Clear ya? Oke ya, sampai sini ya. Nah, jadi murid-murid akselerasi yang lagi dengerin ini, nah ingat nih, di sini berarti kita akan mendapatkan banyak experience of soul gitu. Experience. Nah, teman-teman, ibu bapak, jadi si jasad ini vehicle, kendaraan. Dan nanti kita ngerti kendaraan ini adalah kendaraan yang paling canggih sealam semesta raya. Teknologi yang paling, udah deh, the best itu tubuh kita. Gitu. Si tubuh ini tuh dahsyat aja. Ya, coba ya, direnungin aja. Coba kalau Tuhan ngomong gini, Abu, nih tubuh, nih jantung, nih paru-paru, urus sendiri. Wah pusing Bu, Mak. Tapi kita udah dikasih kendaraan yang paling canggih, the most sophisticated vehicle. Itu namanya adalah tubuh kita. Makanya tubuh sering disebut sebagai the temple of God gitu. Kuilnya Tuhan. Gitu. Makanya nanti dalam perspektif inilah sering disebut Masjidil Haram. Masjid itu tempat bersujud yang suci. Di mana? Ya tubuhmu lah. Karena Ka'bah atau Baitullahnya ada di dalam dirimu gitu.
Jadi haji itu bukan kemana-mana sih sebenarnya. Gitu ya, kira-kira. Kita udah bahas itu ya, anyway. Nah, jadi sebagai murid akselerasi, nah gitu ya, kira-kira ya. Kita dikasih vehicle yang canggih. Kalau vehicle yang canggih, ini pasti punya the total teknologi yang the best. Sama kayak mobil. Kalau bensinnya udah habis, ada warning. Olinya habis, ada warning. Semuanya ada warning system. Gitu kira-kira. Dan semua warning-warning inilah di mana tubuh punya kecerdasan untuk membuat dan kita menyadari dia perlu apa, harus gimana, dan seterusnya. Warning-warning itu udah dikasih ke kita sebagai teknologi yang canggih. Oke? Warning-warning itulah yang disebut namanya ego, gitu kira-kira. Aduh lapar, oh harus makan berarti, gitu. Aduh capek, oh harus bobo berarti, gitu. Capek tuh warning. Dari si vehicle kendaraan ini, kalau lihat bensin udah ada lampu kuningnya, isi dong, gitu. Berarti si tubuh selalu memberikan indikator parameter kepada kita, ini yang di dalam nih. Kalau saatnya dia makan, ya makan. Saatnya dia tidur, ya tidur. Saatnya dia kerja, ya kerja. Saatnya ngapain, ada. Semuanya udah ada dalam tanda petik software-nya. Maka salah satu fitur-fitur vehicle kita yang nanti bersatu dalam ego, nomor satu adalah pikiran. Itu fitur tuh. Ingat ya, pikiran itu fitur kita, bukan kita. Yang kedua, perasaan. Bahasanya pikiran, bahasanya otak, itu pikiran. Bahasanya tubuh, itu perasaan. Dan urusannya nanti ke tubuh kok, gitu. Nanti end product dari experience, jadi ada emosi. Dan semuanya terekam dalam sebuah yang namanya memori. Ini fitur kendaraan kita. Tapi nanti kita ngerti yang jelas-jelas fitur untuk membuat pembelajaran kita lebih akselerasi, kenapa kita jadi malah turun kelas mulu gitu gara-gara banyak pikiran. Kenapa jadi turun kelas dulu gara-gara baper mulu gitu, emosi mulu gitu, ke masa lalu mulu, kan aneh ya gitu ceritanya. Sampai sini oke teman-teman? Aman ya? Bisa di-follow ya? Oke. Nggak pusing kan? Nggak ya? Aman ya? Jangan pusing. Oke. Sip ya. Mudah-mudahan dapat nih. Dah. Pelan-pelan ya. Oke. Saya ulang dulu. Jadi kalau ngomongin siapa diriku yang sejati, kalau sekarang udah bisa ngebedain mana fitur, mana aku, nanti ngerti nih. Nah, karena ini nanti bakal jadi identitas pelan-pelan. Bakal banyak aku aja. Aku anaknya si itu, aku adalah yang punya gelar ini, aku yang sekolah di SD itu, aku yang sekolah di SMP itu, aku yang sekolah di SMA itu, aku yang kuliah di sini, aku. Nah, gimana? Lama-lama si keakuan identitas ini taking control. Lupa kalau dirinya tuh yang merah gitu loh. Keasikan dengan identitas. Anyway, dalam perspektif Islam, si aku kecil ini, itulah yang disebut ilah. Jadi nanti kita pelan-pelan ngerti, oh aku bukan aku yang pesulap, aku bukan aku yang host, aku bukan aku yang SE, aku bukan aku yang MBA, aku bukan aku yang dialog positif, aku bukan, aku juga bukan jiwa ini, aku juga bukan, balik, aku adalah ilallah. Nah gitu kira-kira. Jadi ini bukan masalah, la ilaha illallah, bukan itu poinnya, bukan. Tapi menyadari bahwa menegasikan ini bukan.
Sekarang kebalikannya, aku banget yang ini, aku banget yang ini, aku banget yang ini, aku banget yang ini. Jadi aja nggak mau turun dari jabatan, misalkan. Berantem gara-gara keinginan, misalkan. Kenapa? Melekat. Di mana yang seharusnya di sini adalah sebuah atau sesuatu hal yang sangat temporer, temporary, jadi betah gitu. Takut mati aja akhirnya. Gitu. Teman-teman, ibu bapak, saya cerita ya kemarin. Di rumah sakit jiwa, kalau pasien udah mulai pengen pulang, nah sembuh gitu. Pak, pengen pulang? Oh, berarti kamu nyadar ini di rumah sakit jiwa ya? Iya, ini bukan rumah saya, ini rumah sakit jiwa. Saya mau pulang gitu. Ah, udah sembuh kamu. Nah, sebelahnya mau pulang nggak? Enggak, betah. Ini udah di rumah, jelas-jelas di rumah sakit jiwa gitu kira-kira. Jadi kira-kira belum pengen pulang. Nah, gitu kira-kira. Masih dirawat gitu kira-kira. Maka ya bukan mau ngomong kasar sih gitu ya. Bumi itu rumah sakit jiwa besar. Isinya orang-orang yang sakit jiwa. Jadi kalau ada orang yang nyebelin, ya udah sesama pasien yang lagi dirawat gitu aja. Kita juga di sini masalahnya. Gitu. Gitu ya. Hmm. Cuman yang nanti bakal sembuh, yang sadar dirinya sakit gitu loh Bu, Mak. Ini banyak yang nggak sadar sakit masalahnya. Habis gitu nyadar, habis gitu nyalahin orang dia sakit gara-gara dia gitu. Ya, sampai sini oke, Ibu Bapak, teman-teman, sip ya. Jadi jangan lupa kita lagi ada di sekolah akselerasi nih. Ini sedang dalam perawatan. Bener. Kita semua lagi rawat jalan. Wah, rawat jalan masih mending ya, rawat inap. Agak lama sih, tapi ya udah. Anyway, anyway. Lanjut ya. Dapat ya? Tuh, ini lagi nyari bahasa yang segampang-gampang mungkin buat diceritain, Bu, Pak. Ya, dipilah-pilah sebentar. Oke, bismillah. Oke, nah sekarang ulang dulu. Kadang-kadang kita tuh harus nanya gini, aku teh siapa ya gitu. Karena yang sejati itu nggak berubah. Dalam bahasa Quran namanya fitrah gitu. Makanya supaya kembali ke yang berubah, disuruh Ramadan kita tuh gitu. Makanya abis Ramadan, abis puasa, Idul Fitri kembali ke fitrah gitu. Berarti meramadankan diri adalah mengembalikan semua ego yang terlampau jauh. Nanti kita ngerti terlampau jauhnya gimana. Kembali kepada ego alamiah. Udah, ego tuh cuman sebatas, maaf ya, kontrol, menemani jiwa belajar. Jangan jadi lebay gitu. Salah satu yang paling lebay kayak makan minum sebenarnya. Sama reproduksi sih. Makanya urusan Ramadan tuh ngurusin kolektif soul kita sebagai binatang. Jadi kalau hidup tuh urusannya makan mulu, minum gitu. Oke, ibu bapak kebayang nggak? 6:30 breakfast, 9:30 brunch, 3:30 lunch, 3:30 afternoon tea. Ya di sini before dinner lah gitu cemil lagi. Di sini dinner, nanti nyemil lagi. Coba berapa waktu yang kita habiskan, satu untuk mikirin makanan, dua untuk makan. Dah itu dulu. Ini kan dihilangin nih waktu Ramadan. Makanya waktu Ramadan kita kadang-kadang jadi gabut. Iya ya, nggak mikirin makan enak juga gitu. Karena jangan-jangan tiap apa-apa makan. Tiap apa-apa makan. Makan gitu kira-kira. Terus nanti dibilang, terus kalau mikirnya makan terus apa bedanya sama sapi betina sih gitu. Kan kalau di Ibnu Arabi tuh soul yang bawah tuh disebut bahamiyah gitu ya. Sama sabuiyah. Bahamiyah tuh makan banget, sabuiyah tuh buas gitu. Jadi kalau ada orang buas banget ya nggak apa-apa sih. Karena ya masih di situ juga sih gitu. Jiwanya masih emang dalam kolektif soul yang bawah gitu. Makanya ketemu singa di hutan, ketemu singa di sirkus beda. Di sirkus bisa senyum-senyum. Kenapa? Udah terlatih. Dalam tanda petik jinak. Jadi teman-teman ibu bapak belajar menjinakkan diri. Masalahnya. Itu aja. Gitu.
Gitu ya, ini penting banget nih. Nah, berarti cara mengendalikan perasaan, pikiran untuk menjaga kewarasan yaitu dengan menjaga kesadaran. That's it. Makanya nanti kita ngerti kenapa perlu meditasi gitu. Kenapa ada sholat? Kenapa ada khusyuk? Kenapa ada hening? Kenapa ada mindful? Terserahlah namanya mau apa, nggak usah berantem lah gitu di nama. Tapi yang penting experience-nya gitu. Yang jelas-jelas experience-nya mau hening, sholatnya yang satu tangannya di dada, yang satu tangannya di perut, jadi berantem urusan tangan, coba gimana? Ya tapi nggak apa-apa sih. Ya beda-beda level sih memang, nggak apa-apa sih gitu. Tapi nanti kita ngerti esensinya bukan di gerakannya. Maka di dua-dua ayat 67, masing-masing ada syariatnya, udah nggak usah ribet sama syariat gitu. Kunut nggak kunut berantem gitu. Intinya tuh mau ke sini sih sebenarnya. Mau mempermulus kelas akselerasi kita gitu. Jadi teman-teman ibu bapak sekali lagi ya, itu gimana ya bahasanya? Gini-gini. Kenapa sih di Ar-Rahman tuh kalimatnya, nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan? Udah dikasih kelas akselerasi buat pulang, kamunya mabal terus. Mabal apa ya? Bolos mulu gitu. Gak masuk kelas mulu gitu. Gitu loh. Jadi sibuk sama kekhawatiran gak punya ini, sibuk sama kekecewaan gara-gara itu. Itu bukan main idea kamu ke sini bukan untuk mengkhawatiri, bukan untuk merasa kehilangan, bukan. Untuk belajar jiwamu. Bagaimana bahasanya ya? Melepaskan lingkaran karma lah bahasanya paling gampang. Gitu. Karena nanti kita ngerti semua yang datang ke kita itu pasti hukum tabur tuai, karma gitu. Nggak ada yang kebetulan tuh nggak ada sih gitu dalam tanda petik ya, dalam kesadaran ini gitu. Jadi kalau ngerti ini, kita bakal banyak namanya self acceptance. Dan kalau udah accept, nah naik kelas gitu. Maka kalau nggak accept, masalahnya di situ-situ terus. Sampai diterima, lulus. Belum diterima, tinggal kelas. Kelas 1 ke kelas 2 nggak naik, belajar lagi pelajaran kelas 1. Ujiannya kelas 1, nggak naik lagi, tinggal kelas gitu. Makanya nanti kita ngerti hidup tuh perlu masalah, Bu. Masalah tuh move on, tempat kita maju. Gimana mau terlatih jadi orang sabar kalau nggak banyak ketemu orang nyebelin gitu kira-kira. Gimana kita mau belajar untuk ikhlas kalau tidak banyak yang melekat gitu kira-kira. Gitu ya. Makanya kolektif soul terbaik yang menjadi soulmate dalam tanda petik pasti nggak jauh-jauh, orang-orang terdekat aja. Udah. Makanya the biggest karma in life pasangan, anak, orang tua, udah itu aja. 3 itu aja. Dan itu kalau nggak diberesin ya di hair gitu, diulang-ulang lagi gitu bahasa gampangnya. Anyway, nah jadi ke situ yang ngomong. Ya, balik dulu ke sini ya. Yang penting kita ngerti dulu ini nih, ulang-ulang ya, ulang. Nah, pelan-pelan ya. Pelan-pelan nih. Contoh, contoh, contoh. Kita kalau ngelihat ego, sekali lagi ya, ego bukan hal buruk, bukan, bukan. Tapi dia bisa jadi buruk. Sama kayak pisau. Pisau benda baik, benda buruk. Netral. Tergantung siapa yang pakai dan untuk apa dipakai gitu. Kan nggak bisa nyalahin gara-gara pisau sih gitu. Dia ngebunuh misal. Kan dia mah netral si pisau mah. Gitu. Ya sama kayak ego. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, dan yang harus kita renungkan adalah, si ego ini yang awalnya menjadi alarm untuk si jiwa terus belajar, lama-lama membesar. Lama-lama kapasitasnya lebih gede, karena kenapa? Ada keinginan more and more and more and more and more. Jadi ego yang asalnya dia cuman jadi warning system, jadi ego yang gini gitu kira-kira. Dan itu dipancing oleh sense kita, pendengaran, penglihatan. Itu paling dahsyat tuh di situ.
Dengar gini ngelihat pengen, dengar ngelihat pengen, dengar ngelihat pengen. Selesai. Contoh aja. Contoh ya. Let's say basic design secara biological, katakanlah semua pancingan-pancingan dari sense kita ini akan menjadi sebuah end product yang namanya adalah sensuality. Dan one sensuality ini hadir, ini jadi craving nih. Contoh, lihat, dengar, touch, sentuhan. Dapat sensuality-nya, let's say kita berbicara tentang, kita bicara dewasa sedikit ya, seks aja. Ini tujuan dasarnya untuk procreation sama expressing of love. Sekarang kan jadi over tuh gitu. Lepas dari tujuan pembelajaran jiwa gitu. Jadi industri lah, jadi bisnis lah, jadi ina itu gitu kira-kira. Ya ini bukan mau menilai ya, ini contoh aja gitu. Taste misalnya. Taste itu pada mulanya cuman mau ngecek ada racun atau sehat. Udah. Tapi karena wanting more, udah datang gula, jadi pengen semakin manis, pengen semakin enak, pengen semakin nyari ina itu. Akhirnya basic design untuk antara racun sama sehat. So gini, ibu bapak kalau ada makanan enak, makanan sehat, milih yang mana di undangan? Gitu kira-kira. Akhirnya dia jadi keluar dari pakem awal yang akhirnya dia menguat gitu. Si physical experience itu tuh jadi kuat banget gitu. Akhirnya jadi craving. Akhirnya jadi pengen dipuaskan terus gitu kira-kira. Itulah yang disebut namanya nafsu akhirnya. Gitu ya. Jadi yang di dalam ini Adam, yang di luar ini Hawa gitu. Ingat ya, ini bukan ngomongin Bapak Adam ketemu Ibu Hawa, bukan. Anyway ya cerita gitu ada sih gitu, tapi kita harus ngerti bahwa itu bukan dongeng gitu loh. Maka titik-titik sensi yang di luar inilah yang disebut huldi gitu. Jadi kalau si Adam makan buah huldi, sensenya diikutin, makin tebalnya dunia, makin worldly dia, ada mendunia gitu kira-kira. Dapat ya, Ibu Bapak ya? Sip ya. Jadi ketika dia mendunia, vibrate-nya makin dance lagi gitu, makin apa ya? Materialistik banget gitu. Akhirnya apa? Lupa kalau aku ini si jiwa. Kenapa? Bangun tidur mikirin makan apa, punya apa, ngebanyakin ina itu, dan seterusnya. Yang dipenuhi adalah experiencing dari the big ego. Gitu kira-kira. Makanya kita jadi budak ego akhirnya. Budak big ego ya, bahasa gampangnya. Jadi the puppet of the big ego gitu. Pokoknya di sini sumbernya apa? Keinginan. Datang dari mana? Sense. Yang menjadi sensuality. Yang jadi craving. Makanya Buddha bilang, the root of suffer itu craving. Punya satu, pengen dua. Punya dua, pengen 10. Punya 10, ngerasa nggak punya. Pengen 20 gitu. Dan semakin big ego hadir, apa yang keluar? Dua sih biasanya. Fear dan worry. Udah aja. Udah deh. Once ini mendrive kita, mana fear, mana worry, pengen wanting more, menggapai, mencapai, meraih, menggapai, mencapai, meraih. Kenapa? Kita lupa sama diri sejati gitu. Lupa sebagai sang jiwa gitu kira-kira. Tapi Ibu Bapak, inilah kasih sayang Tuhan kalau ngomongin Bismillahirrahmanirrahim. Selupa-lupanya kamu,
selang oksigennya tetap saya kasih kok gitu. Emang kamu hidup dari mana? Lagi ada di dasar samudera gini. Mau nafas gimana? Kalau nggak ada selang oksigen itu gitu. Mungkin begitu masuk ke dasar samudera, ngelihat kerang, ngelihat temburuk, apa namanya, karang gitu. Ngelihat ikan-ikan, distraction ke situ banget gitu. Lupa untuk naik ke atas gitu loh. Jadi betah aja di sini. Padahal ini adalah sesuatu yang sementara gitu. Nah, saya pakai warna lain ya, biru lah. Percikan-percikan inilah yang sebenarnya bikin kita hidup gitu. Selang ini nih. Inilah yang disebut aku tiupkan ruh. Maka tiupan itu nanti bentuknya napas. Maka napas yang mengikat antara jiwa dengan jasad. Napas nggak ada, N aja. Gitu kira-kira. Oke ya, sampai sini oke ya. Makanya the true source ini mau disebut Allah, mau disebut Yahweh, mau disebut Atman, udahlah gitu. Karena ujungnya apa? The absolute reality Allah adalah the absolute reality. Di mana Allah yang menjadi Rob, dia yang mengatur semua hukum di sini. Maka Rob binas, Malik itu dia yang menguasai, dan Ilah itu dia hanya yang benar-benar untuk bisa kembali. Disitulah insan gitu. Nah kecenderungan nafsu pasti pengen melanggar hukum gitu. Sampai sini oke ibu bapak teman-teman? Udah ya, set to the point. Berarti mulai menyadari nggak? Sekarang kita lagi terpenjara sama our big ego. Bener nggak? Kita lagi benar-benar kena kurungan nih, penjara. Berarti kita lagi terpenjara sama apa yang kita mau, apa yang kita angankan, apa yang kita khawatirkan, apa. Semuanya. Itulah yang ngebuat kita nggak bahagia gitu. Dapat ya sampai sini ya? Oke, nah sekarang pertanyaannya ya, penjara ini harus dibuka dalam tanda petik. Enggak sih, penjaranya udah kebuka, cuman nggak mau keluar aja sih gitu. So that's why siapapun yang terbebas dari penjara, dia menjadi freedom. Salah satu makna freedom itu namanya Islam. Jadi orang yang Islam adalah orang yang terbebas dari penjara big ego-nya, gitu kira-kira. Di situ baru kita ngerti waman ahsanudina miman aslama, itu satu. Dan ada kalimat inadina indaulohil Islam. Yang terbaik adalah kita semua terpenjara. Kita semua terbebas dari penjara ini. So that's why di Injil, di Galatia 5 ayat 1, Yesus ngomong, I'm coming to set you free. Gitu. Buddha bilang, awakening of the Atman. Bangkitnya dari dunia ilusi nih yang hitam ini. Gitu kira-kira. So, jadi kita hidup di mana gitu kira-kira. Dapat ya teman-teman, ibu bapak ya. Nah istilahnya kalau kita sekarang sadar lagi menyelam ke bumi, lagi dikasih baju bumi, bukan untuk betah di bumi gitu kira-kira. Itulah nanti concernnya disebut innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Di mana wilayah yang kamu lagi pergi, kamu pulang gitu kira-kira.
Ketika kamu pergi, kamu pulang, gitu kira-kira. Nah, pulang di sini bukan urusan mati sih ya sebenarnya, bukan. Nah, mati itu luas loh, Bu, Pak. Air dimasukin ke freezer, jadi es, itu mati namanya, bertransformasi. Dalam tanda petik ya, dalam kesadaran ini. Esnya dikeluarin lagi, jadi cair lagi, menguap. Hilang nggak? Enggak. Transformasi. Jadi mati itu bukan hilang, bukan udahan, bukan finish, udahan selesai gitu. Bukan. Transformasi. Nah, makanya nanti kita ngerti. Saking udah lamanya pakai baju bumi, lupa siapa aku gitu. Terikat kepada identity. Makanya nanti kita ngerti bahwa hidup itu repetisi sih. Agak susah cerita repetisi kalau kita nggak terbuka anyway. Gitu. Karena ini hukum sih sebenarnya, bukan kaitan sama apa ya, kepercayaan atau apa, yang balik lagi sih anyway ya. Dan kalau kita belajar ini, saya rasa yang terpenting adalah benar atau salah relatif. Tapi mudah-mudahan at least kalau kita agak ngerti dan paham ini, kita jauh lebih menghargai hidup. Udah gitu aja. Karena concernnya bukan untuk dalam konteks benar salah sih sebenarnya. Itu nanti kita bahas repetisinya gimana, daur ulangnya gimana gitu. Anyway. Oke ya teman-teman, sampai sini ya. Sip ya. Jadi yang harusnya jadi fitur nih, jadi Tuhan gitu ceritanya. Yang harusnya jadi apa ya, pembantu. Makanya Einstein tuh keren loh. Society kita tuh banyak yang membuat pembantu jadi master, master jadi pembantu, kebalik gitu intinya. Ya, dah, gambar ini mau saya singkatkan. Mau saya bikin much more simple. Ulang dulu sekali lagi. Jadi ya, ini ingat baik-baik. Begitu ada pikiran, ingat, oh ini fitur lagi kerja nih. Fitur lagi kerja. Bukan aku, bukan. Jadi nggak usah terlalu percaya amat sama pikiran, hati-hati. Apalagi memori. Setiap 1 tahun memori kita 50% dropping. Jadi jangan terlalu percaya sama memori. Ingat banget ya 20 tahun yang lalu, udah pasti banyak bias aja. Udah turunnya banyak banget gitu kira-kira. Gitu ya. Oh, perasaan lagi datang nih. Nah, saya kadang suka nyebut bahwa pikiran tuh tamu. Oh, tamu lagi berpikir. Tamu lagi berpikir. Pikiran lagi bertamu nih. Oh, perasaan lagi bertamu nih, nggak enak nih. Oh, oke. Ini tamu nih. Tamu tuh momentary. Kalau kita sadar sih. Makanya bukan masalah emosinya, tapi reaksi terhadap emosi, dan yang paling penting, how long we react. Berapa lama kita bereaksi di situ. Ya, Bapak, kita tuh bukan nggak boleh marah loh ya, jangan lama-lama. Karena kalau lama-lama jadi identitas gitu. Aku tuh emang pemarah, aku tuh emang nyebelin gitu orangnya, gitu ya misalnya, misal. Itu karena ya itu tadi, identitas, the identity gitu. Anyway, ya, nah baru nih kita masuk nih. Jadi dari awal sampai sini kalau mau digambarkan, inilah proses yang namanya syahadat, Bu, Pak. Syahadat itu menyaksikan. Baru abis ini kita ngerti sholat gitu. Gimana mau sholat kalau nggak syahadat ya? Ayo. Oh, aku bersaksi. Pikiran itu tamu. Pikiran itu fitur. Disaksikan. Jangan main login gitu. Nah sekarang karena udah bukan login lagi, semua udah subscribe sama pikirannya. Jadi begitu dia nongol, langsung di play button gitu. Perasaan gitu. Apalagi emosi ya. Beuh, emosi itu banyak meng-hijack nalar kritis kita. Once emotion hadir, critical thinking habis aja. Ketutup udah.
Udah nggak ada waras aja di situ. Orang lagi ngambek banget gitu ya, lagi penuh dengan emosi, udah nggak ada critical thinking aja. Karena emosinya menghijack dia gitu. Padahal emosi itu sinyal. Khawatir tuh bagus loh Bu, Pak. Duh khawatir nih. Iya. Oh ternyata kenapa dia khawatir? Mau bohong masalahnya. Karena bohong bukan nature kita. Maka keluar deg-degan khawatir. Tapi khawatir berlebih, itu yang bahaya. Ingat loh ya, setiap apapun gerakan jiwa dalam tanda petik, gimana ya bahasanya? Gimana? Gini, ayat itu tanda. Tanda itu sinyal. Jadi ibu bapak kalau perut sakit itu ayat loh. Ya kita udah tahu lah kalau perut sakit harus ke toilet gitu. Itu ayat. Oh perut lagi sakit, ayat. Kepala pusing, ayat. Semua tuh ayat gitu. Ingat ya ayat tuh bukan yang tertulis aja gitu, bukan. Justru ayat lebih banyak yang nggak tertulis daripada yang tertulis gitu. Jadi kalau sibuk sama ayat-ayat tertulis, yang nggak tertulisnya, jadi nggak pernah dibaca gitu loh Bu. Nah, contoh. Nah, kita buka Quran dulu. 41 ayat 53. Ini keren nih. Oke ya, 41 53. Kalimatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina. I will show you, aku akan memperlihatkan kepadamu ayat, sign. Anfusihim, anfus, inside. Jadi konteksnya sini ada, oh sorry, ini kelewat. Al-afak dulu, satu. Baru anfus, ada afak, ada anfus. Means, sinyal itu aku berikan di seluruh semesta dan pada dirimu. Karena kamu dan semesta nggak terpisah sih sebenarnya. Nah jadi kalau kita lebih senang separasi, berarti big ego lagi hadir. Ngejelekin orang aja. Saking pengennya korupsi, separasi itu. Berarti big ego dikasih makan terus nggak kira-kira? Iya, big ego dikasih makan terus maka jiwanya pasti kering kerontang. Jadi kalau big egonya dikasih makan terus, dia yang akan terus menguasai diri kita gitu. Anyway, gitu ya teman-teman, ibu bapak ya. Nah, pertanyaannya, terus gimana caranya sadar kan gitu ya? Pertanyaan intinya. Simply, Bible tuh bilang, I am stillness. Aku adalah still. Tidak mengapa-ngapa. Karena aku dalam vibrasi yang sangat lembut. Berarti kalau kita mau membuat diri kita vibrasinya sangat lembut, penting untuk melepaskan, dalam tanda petik, vibrasi yang padat berupa materi. Salah satunya jangan melekat, disuruh apa kita? Sedekah. Maka orang pelit susah melembutkan vibrasi gitu loh Bu. Makanya di takwa tuh di takwa tuh ada 3 part penting, kita baca ya. Ini udah diulang-ulang tapi penting untuk diingat-ingat lagi ya. 1, 3, 3. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang takwa. Tuh, surga tuh untuk orang takwa. Bukan untuk orang yang rajin umroh, bukan. Karena rajin umroh belum tentu takwa, rajin puasa belum tentu takwa, rajin sholat belum tentu takwa gitu. Makanya value manusia ditentukan bukan dari ritualnya, bukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi puasa jembatan menuju takwa, sholat jembatan menuju takwa gitu. Anyway, itu udah bahas ya. Surga bukan letak geografis, bukan. Ini urusannya di jiwa gitu. Kalau ada orang di tempat yang nyaman banget kerasa nggak enak, nah berarti bukan di urusan tempat gitu. Ada apa di jiwanya gitu kira-kira. Satu, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Oh, lagi lapang sempit, dia nggak melekat.
Berarti melembutkan vibrasi dengan melepaskan kemelekatan materi. Semakin kita nggak melekat sama materi, semakin vibrasinya melembut. Makanya ibu bapak kalau lagi ngasih orang pasti happy. Sok, rasain. Jangan dulu ngasih lah, baru niat pengen nolong aja udah lumayan happy. Gitu. Tapi jangan kebanyakan niat, ya hati-hati. Karena orang baik belum tentu berbuat baik. Nah gitu, itu penting. Ya, nah dia bilang, kalau kamu vibrasinya melembut, pasti bisa dalam tanda petik kontrol di ego. Maka yang kedua, orang yang bisa menahan amarah. Jadi kuncinya di pelit aja, nomor satu. Sok ibu bapak mau latihan meditasi plus pelit, nggak akan dapat. Begitu mau meditasi, aduh motor gimana, aduh ini gimana. Gelisah aja, gitu. Ya, jadi ini message takwa tuh super banget gitu. Jadi orang takwa tuh, maaf ya, gimana ya, kaitannya adalah bagaimana kita memiliki good relationship sama big ego. Udah gitu aja gampangannya. Gitu ya. Nah, baru yang ketiga udah nih. Orang pelit itu susah maafin orang udah pasti, Bu, Pak. Karena dense banget vibrasinya gitu loh. Ulang ya. Allah sebagai energi, energi yang memadat jadi vibrasi, energi yang memadat jadi materi. Jadi materi itu adalah substance Allah yang paling dasar, namanya dunia. Dunia itu alam rendah. Kalau di Borobudur tuh kamadatunya. Ya, ntar saya cek dulu. Yang paling bawah apa ya namanya? Lupa saya. Ya nanti tolong dicekin ya teman-teman ya. Kalau ke Borobudur tuh kan di bawah, pokoknya paling atas tuh udah arupa datu gitu. Udah tanpa rupa gitu. Gitu kira-kira. Ini tolong digooglingin ya teman-teman, bisa saya salah. Saya lupa. Ah, berikutnya, ulang ya, 134-nya ulang nih. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Teman-teman ini bukan hanya ngomongin uang loh ya, bukan. Kamadatu ya, benar? Yes. Nah, kamadatu, rupa datu, arupa datu, ya benar. Nah, itu kan substansinya sama. Rob, Malik, Ilah. Sama Brahma, Wisnu, Siwa gitu. Gitu kira-kira. Kan semuanya ngomongin Trinitas sih sebenarnya. Bapa, Anak, Roh Kudus gitu. Rob, Malik, Ilah, Alif, Lam, Mim. Aduh lagi ngomong ini itu aja sih sebenarnya gitu loh kira-kira. Anyway, ntar makin ngaco. Ya, balik dulu. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, means detachment. Berarti melembutkan vibrasi. Oh, dia mulai bisa controlling ego nih. Berarti kalau kita terus berpikir, kita mulai bisa ada jeda di antara pikiran. Nah, itu yang kita cari nanti, teman-teman. Itu bukan dicari sih, dialami ya. Jangan ya dicarilah boleh lah. Di awal kita ngomong dicari dulu ya. Teman-teman pernah nggak sih ngelihat gap antara pikiran? Pikiran satu ke pikiran yang lain ada gapnya gitu. Kan jeda tuh yang membuat indah segalanya, teman-teman. Sok lagu nggak ada jedanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, nggak ada yang bikin enak. Indonesia jeda. Tanah airku jeda. Tanah tumpah darahku jeda. Di sanalah jeda. Ah gitu. Ini pikiran nggak mau jeda. Akhirnya apa? Menguasai. Kita nggak punya kekuatan jeda tadi gitu. Itu khusyuk namanya. Ya, nah, means ketika di situ, oh saya udah mulai tahu nih. Tamu emosi mau marah datang, oke. Saya nggak perlu marah sih, kenapa? Diterima aja dulu. Jeda dulu. Habis gitu mulai critical thinking. Kalau saya ngomong gini, orang ini sakit hati nggak ya? Nah, mulai tuh. Ada self-awareness namanya. Kayaknya nggak bagus deh ngomong gini.
Kayaknya nggak oke deh ngomong gini. Karena apa yang udah diucapkan, vibrasi nggak? Vibrasi. Balik lagi nggak ke kita? Balik lagi. Kita kebanyakan nggak nyadar ngomong apa, nanti ada hal buruk yang terjadi sama diri kita. Aku tuh nggak pernah ngejelekin orang, nggak pernah nyalahin orang lah. Bukan nggak pernah, nggak sadar. Karena terjadi otomatis gitu. Kan karma nggak pernah salah alamat, by the way. Nah jadi silent di situ. Oh oke. Oke. Ini biasanya kalau orang seneng ngegosip, pelan-pelan ngerti gini, jadi malas ngegosip Bu, Pak, ngapain? Karena udah kita bahas minggu lalu ya, orang yang seneng ngegosip, ciri-ciri nggak happy, udah gitu aja. Pasti nggak happy. Tapi kita lagi ngegosipin Tuhan ya sekarang. Gimana? Ya tapi nggak apa-apa sih. Gitu ceritanya. Nah, begitu diresumekan, dibilang Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Nah ini yang 135-nya penting nih. Oh nggak ada ya? 135 nih. 3 menit lagi, 4 menit lagi. Bentar lagi ya teman-teman ya. Hari ini kayaknya nggak beres deh, nggak apa-apa ya. Kita lanjut minggu depan ya. Yang penting dapat sesuatu sekarang. Minggu depan kita full praktek aja ya. Kan teorinya udah dapat sekarang. Udah minggu depan jangan banyak cerita lah. Oke. Minggu depan kita sadar kita pakai baju berenang, baju bumi gitu. Jangan lupa ibu bapak baju bumi kita juga bahan recycle ya, daur ulang. Bajunya second, nah jangan sombong gitu. Bekas gini, semuanya bekas. Anyway, 135 ya. Dan juga, nah ini penting nih. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, kalau kamu berbuat jahat atau menganiaya, nah ini ibu bapak. Banyak orang yang lupa kalau pelit dia lagi menganiaya diri sebenarnya. Pelit itu ngerasa kita mengamankan harta, tapi lagi menyakiti jiwa. Kenapa? Nggak nature-nya masalahnya. Dalam kesadaran yang berbeda, hukum, bukan hukum lah ya, perspektif materi sama perspektif rohani, itu kebalikan Bu. Pak. Kalau materi, semakin banyak punya, semakin kaya. Tapi di jalur rohani, di waktu akhirat, semakin kamu memberi, semakin kamu kaya. Gitu. Gitu ya. Nah, sudah bilang, mereka ingat akan Allah. Di sini poinnya. Lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Saya tanya, gimana memohon ampun kalau nggak tahu salahnya? Sekarang tuh gampang banget. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa saya. Yang mana? Nggak tahu, pokoknya semua aja. Jadi aja nggak ada perbaikan. Karena dia nggak tahu yang diberesinnya yang mana gitu. Nah, disitulah kita penting untuk hening. Ya, teman-teman ya. Singkat cerita untuk apa namanya teaser minggu depan. Singkat cerita. Udah ya, ini gambar yang acak-acakan gini mudah-mudahan bisa dimengerti nih. Nah, singkat ceritanya, gampangannya gini. Si jiwa kita lagi dikasih kendaraan bumi, namanya jasad. Dikasih fitur, pikiran, perasaan, emosi, memori. Supaya si jiwa ini terhubung kepada sumber, aduh tadi warna biru ya, ulangi. Supaya dia terhubung ke sumber, ini bodoh-bodohan gampang-gampangannya dulu aja ya ibu bapak ya. Ini harus didetach dulu nih. Harus dikasih titik-titik putus-putus. Beda ya, garis tuh nggak ada jeda nih. Ini harus ada jeda di sini. Nah, jeda inilah yang membuat ini terhubung ke sini gitu. Nah, nanti kita ngerti bahwa gimana kita menurunkan volume empat-empatnya. Bahasanya hening. Ya. Singkat cerita,
Singkat cerita mulai dari tadi nggak beres-beres, tapi dia ini mah beneran dikit lagi. Singkat cerita, gini, ini menarik nih. Nih, kita pakai modul ini minggu depan. Ini kita ngomong pakai perspektif Einstein aja dulu ya. Einstein tuh ngomong gini. The intuitive mind is a sacred gift. Intuitif itu berarti bahasa, kalau pakai bahasa lebaynya sekarang disebut bahasa kolbu gitu. Gitu ya. Nurani. And the rational mind. Nah, si rasio nih. Rasio tuh banyak kaitannya sama apa? External world. Faithful servant. Si tamu gitu. Ini tetap harus balance ya, hati-hati jangan nggak pakai rasio juga, jangan. Makanya nanti kita bisa bedain mana intelek, mana intelligent. Gitu. Karena intelek itu nanti kaitannya sama survival, sama short period. Tapi kalau intelligent itu long lasting. Maka bayi nggak ada diajarin les untuk nyusui ke ibunya. Bisa dia. Kenapa? Ada pure intelligent di situ. Karena nanti kita ngerti Tuhan adalah kecerdasan tanpa batas. Infinite intelligent. Tapi karena kita lagi hidup pakai baju bumi, harus ada intelek. Kenapa? 3 poin penting dalam concern intelek. 1, illness. 2, hunger. 3, fear. Maka untuk nggak sakit, kita perlu obat bikin. Intelek berjalan di situ. Hunger, kita perlu perkebunan bikin untuk bahan makan. Fear, kita bikin semua sistem security. Nah itu pentingnya intelek. Tapi itu bukan paling utama anyway. Anyway ya, nanti kita bahas minggu depan. Nah, itu bilang, we have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. Ya lupa deh. Mana intuitif, mana rasional. Rasional mulu gitu sekarang yang dipakai. Nggak salah sih gitu. Tapi once nggak balance, ya muter-muter gitu. Makanya disebut holistik. Nah dalam perspektif hadis qudsi, ini kalimatnya teman-teman ibu bapak. Ini kalau kita ngelihat dari tradisi Islam ya. Ini ada hadis ngomong gini nih. Telah kami bina atau bangun dalam diri Bani Adam sebuah bangunan. Di dalam bangunan itu terdapat sodar, yuwaswisu sudur, lapisan berikutnya kolbu, lapisan berikutnya fuad, nanti ke syagaf, kelub, kesir, di dalam itu ada aku. Nah berarti kita akan meniti, menembus dinding hati. Itulah part khusyuk atau meditasi gitu. Anyway, the easiest way adalah gini. Silent your mind, open your heart gitu. Maka begitu mind kita silent, kita akan masuk ke dalam stillness. Si fitur-fitur tadi nggak sibuk gitu, ada jeda. Dan itulah kenapa kita sehari 5 kali melakukan itu gitu. Tradisi Islam. Makanya selesai sholat, salam kanan, salam kiri. Mantap, damai. Iyalah. Orang jadi 100% ilahiyah di situ. Buat yang ngerti sih. Gitu. Itu ya, karena sholat itu bukan keharusan, tapi keperluan pada kesadaran tertentu. Jadi wajib tuh perlu, bukan harus gitu. Beda ya, harus tuh ada fear di situ. Memang di awal-awal harus dulu sih, kan untuk pembentukan kebiasaan. Tapi jangan sampai kebiasaan gitu. Anyway, nah minggu depan kita akan belajar ini nih. Gimana sih supaya kita masuk ke frekuensi yang vibrasi yang lembut. Frekuensi dulu lah ya. Supaya kita bisa menurunkan wave-nya, frekuensinya. Supaya kita melembut vibrasinya dan connecting sama gelombang sumber gitu. Karena semuanya berkaitan sama sumber, sama gelombang. Anyway. Gitu ya. Sehingga nanti akan kita tentukan di titik-titik ini nih semuanya. Nanti kita belajar pelan-pelan. Supaya akhirnya
kita tutup pakai tradisi Bali. Di Bali ada yang namanya Trihita Karana. Tujuan akhirnya cuma ada 3 sih sebenarnya. Harmony with God, harmony with nature, harmony with people. Semuanya dalam wilayah harmoni gitu. Inilah nanti yang disebut hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Disitulah yang disebut dengan yang namanya khalifatul fil ard gitu. Oke teman-teman, itu dulu. Saya rasa mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil di pertemuan sekarang. Mudah-mudahan ada something gitu ya. Ingat ini cuma informasi ya, belum apa-apa nih, ini informasi aja. Dan informasi ini akan kita alami kalau kita benar-benar practicing gitu. Itu poin pentingnya. Oke ya, jadi kalau begitu saya rasa ini dulu sekali lagi. Dan minggu depan kita nggak banyak cerita lah ya Ibu Bapak ya. Minggu depan kita reflecting gitu. Tapi anyway minggu depan saya akan mengawali dengan tanya jawab. Jadi hari ini nggak boleh nanya. Hari ini dikunyah dulu. Hari ini di mood dulu, dirasain dulu. Minggu depan kita akan open to discuss. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang bakal nanya satu-satu. Ya, minggu depan ujian. Gitu kira-kira. Oke ya, Ibu Bapak hatur nuhun. Semoga ada manfaat di pertemuan kita pagi hari ini. Tolong dikontemplasikan, tolong diendapkan, tolong dilatih juga. Jangan lupa kita sesama murid yang lagi di kelas akselerasi. Jangan disia-siakan program akselerasi ini, karena program ini datangnya langka, program yang sangat langka. Semoga program yang sangat langka ini kita tidak taken for granted dan kita benar-benar bisa bersyukur, berterima kasih atas kasih sayang Allah yang tidak ada batasnya. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah.